Terus mulai share screen record ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ainun Mutahara Ikhwan dengan NIM 21040756150 dari kelas BC 214. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan terkait kata dan pembentukan kata. Di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kajian Bahasa Indonesia di SD yang diampuh oleh Ibu Detranda Haja Rosdia Salam, MPD. Baik, sebelum kita lebih jauh terkait materi kata dan pembentukan kata, penting untuk kita ketahui apa itu kata. Nah, kata itu merupakan unsur bahasa yang diucapkan dan dituliskan yang merupakan perwujudan kesamaan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Nah, adapun materi-materi pokok yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu terkait kata kerja, kata sifat, kata keterangan, kata benda, kata ganti, kata bilangan, dan kata tugas. Nah, kata kerja atau biasa disebut dengan verba. Kata kerja ialah kata yang menyatakan perbuatan atau tindakan. Kata kerja biasanya berfungsi sebagai predikat suatu kata dapat digolongkan ke dalam kelas kata kerja apabila memenuhi persyaratan berikut. Nah, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu kata dapat digolongkan ke dalam kelas kata kerja atau verba. Nah, diantaranya ada yang pertama, dapat diikuti oleh gabungan kata dengan kata sifat. Yang kedua, dapat diberi aspek waktu seperti akan, sedang, dan telah. Yang ketiga, dapat diingkari dengan kata tidak. Yang keempat, berawalan me dan ber. Nah, contoh yang pertama dapat diikuti dengan gabungan kata dengan plus kata sifat itu contohnya pergi, pergi dengan gembira, pergi dengan kesedihan, bersedih, atau jalan dengan santai. Selanjutnya, pada persyaratan yang kedua itu dapat diberi aspek waktu seperti akan, sedang, dan telah. Contohnya, ia akan mandi pada pukul sekian. Terus ada contoh telah. Ia telah pergi pada pukul sekian. Nah, selanjutnya ada persyaratan yang ketiga itu dapat diingkari dengan kata tidak. Di mana contohnya tidak makan, dia tidak makan, dia tidak minum, dia tidak pergi, dan dia tidak pulang. Selanjutnya, persyaratan yang terakhir adalah berawalan me dan ber. Contohnya, melatih, merakit, berdiskusi, berjalan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kata keterangan. Kata keterangan itu biasa dikenal dengan istilah adverbiah. Nah, kata keterangan atau adverbiah adalah kata yang memberi keterangan pada verba, adjektiva, nomina, predikatif, atau kalimat. Nah, ada dua macam jenis adverbiah, yaitu adverbiah dasar bebas dan adverbiah turunan. Nah, adverbiah dasar bebas ini misalnya kata agak, akan, alangkah, amat, nian, niscaya, dan lain sebagainya. Nah, dalam adverbiah turunan ini kemudian terbagi lagi menjadi 3 bentuk,
yaitu adverbia reduplikasi, misalnya lagi-lagi, lebih-lebih. Nah, yang kedua ada adverbia gabungan, misalnya belum boleh, belum pernah, dan tidak mungkin. Yang ketiga ada adverbia yang berasal dari berbagai kelas, misalnya harusnya, agaknya, terlampau, sebaiknya, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kata benda atau nomina. Kata benda ini ialah kata yang mengacu pada benda, orang, konsep, ataupun pengertian yang berfungsi sebagai objek dan subjek. Nah, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu kata dapat digolongkan ke dalam kata benda. Yang pertama, dapat diikuti oleh frasa yang ditambah sangat. Misal, kata benda laptop. Laptop yang bagus, atau bisa dengan laptop itu sangat bagus. Terus yang kedua ada berimbuhan, per-an, pe-an, per-an, ke-an, dan lain sebagainya. Contohnya pertunjukan, kesehatan, permainan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, syarat yang ketiga adalah dapat diingkari dengan kata bukan. Kata bukan. Misalnya, bukan dia, bukan roti, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, kata tugas. Kata tugas dapat dirinci menjadi 5 jenis kata, yaitu kata depan, kata sambung, kata depan atau lebih dikenal dengan preposisi, kata sambung atau dikenal dengan konjungsi, kata sandang atau artikula, kata seru atau interjeksi, dan yang kelima adalah partikel. Nah, selanjutnya ada kata sifat atau adjektiva. Kata sifat ialah kata yang dipakai untuk mengungkapkan sifat atau keadaan sesuatu, misalnya keadaan orang, binatang, benda, dan lain sebagainya. Kata sifat ini berfungsi sebagai predikat. Suatu kata dapat digolongkan ke dalam kelas kata sifat apabila memenuhi persyaratan. Nah, lagi-lagi ada persyaratan di mana kata harus memenuhi syarat tersebut untuk dapat digolongkan ke dalam kelas kata sifat atau adjektiva. Di antaranya ada yang pertama, syarat yang pertama itu dapat diawali dengan kata sangat, paling, dan diakhiri dengan kata sekali. Misal, sangat indah atau indah sekali taman itu. Atau Reni sangat tinggi. Dan selanjutnya persyaratan yang kedua itu dapat diberi awalan se dan ter. Nah, contoh dalam, sedalam-dalamnya, luar, seluar-luarnya. Terluar, sorry. Terluar. Contoh ter. Selanjutnya yang ketiga ada dapat diingkari dengan kata tidak. Tidak murah, tidak sulit, tidak pahit, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada kata ganti atau pronomina. Kata ganti atau pronomina ini adalah kata yang dipakai untuk mengacu pada nomina lain. Pronomina ini berfungsi untuk mengganti kata benda atau nomina. Nah, yang terakhir adalah kata bilangan atau numeralia. Kata bilangan atau yang lebih dikenal dengan numeralia adalah kata yang dipakai untuk menghitung banyaknya objek, orang, dapat berupa orang, binatang, tanaman, benda, dan lain sebagainya.
Contoh kata bilangan. Ibu membeli 2 buah buku. Contoh yang lain, misalkan Bapak saya mempunyai 23 ekor sapi. Jadi kata bilangan itu berfungsi untuk memberikan memberikan keterangan banyaknya orang atau objek. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan terkait materi kata dan pembentukan kata. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.